أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Sehat Ibu-ibu? Bagaimana perasaan ibu-ibu sore hari ini? Senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Dua-duanya ya Bu. Dan juga Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di Masjid Miftahul Khair dalam rangka memulai untuk membuka majelis taklim di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ibu RT, kemudian Ibu RW. Pak Kadus sudah ada Ibu RW? Belum kan? Jadi tadi pakai tak ada dia. Makanya Ibu Kadus tidak hadir karena Pak Kadus belum punya ibu. Punya istri. Oh punya ibu, iya istri itu maksudnya. Biasa gitu Bu. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Desa dan yang luar biasa para ustazah yang memprakarsai kegiatan ini, dan yang kami banggakan ibu-ibu yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Pertama kami ingin menyampaikan kepada ibu-ibu sebelum kita memulai kajian bahwa memang kita programkan masjid kita ini untuk umat, bukan hanya untuk pondok pesantren. Dan kami informasikan juga setiap Jumat di sini ada pelaksanaan salat Jumat. Kemarin juga ada beberapa masyarakat yang menelpon saya, Ustaz, boleh kami sholat di situ? Ya boleh, ini masjid umat. Karena masjid itu memang milik umat. Karena disebut rumah Allah gitu. Sedangkan kita hamba Allah. Yang namanya rumah Allah akan diisi oleh hamba Allah. Jadi hari Jumat bisa ada kajian dan nanti kita akan banyak buat kajian di sini Ibu. Bisa subuh datang dulu. Subuh, salah ya. Tak subuh kali lah, paling jam 3:30. Insya Allah kita akan ingin kajian berbagai macam pengajian fikih. Nanti ada akidahnya kita kaji di sini dan lain-lain di samping program yang akan ibu-ibu buat nanti setiap hari Selasa atau hari yang disesuaikan nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lihat temanya adalah pembentukan majelis taklim. Kira-kira ibu bahagia nggak dibentuk majelis taklim? Yakin? Yakin. Untuk supaya lebih yakin ibu bahagia tadi, ternyata banyak keutamaan ketika kita membuat majelis taklim atau majelis ilmu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi. Kemudian dia menyampaikan sabdanya kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min aski alfi rabbatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa memegang pena, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Ibu tahu berapa satu orang hamba harganya? Dulu paling murah 200 dirham. Satu dirham itu dikonversikan dengan rupiah 70.000. 70.000 kali 200, 14 juta. Kali 1000, 14 miliar. Pernah ibu sedekah 14 miliar? 140 juta? 14.000? Pernah ya? Kita tak sanggup memang infak 14 miliar, tapi duduk sesaat, tidak memegang pena saja kayak gini, mendengarkan saja, apalagi kayak pena yang nulis kan, itu lebih lagi. Tidak memegang pena itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Itu kebaikannya. Kalau dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia itu terkenal memerdekakan 4.000, dan itu asli hamba dimerdekakan dia. Kali 14 juta dari kali 14.000 berapa?
kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi artinya ibu sangat bahagia kita ketika dibentuk majelis taklim karena pahalanya besar. Kemudian lanjutan hadis itu, wa nazuruka ilal alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dalam majelis taklim pasti kita akan melihat orang yang menyampaikan, betul Bu? Kecuali kantuk kan? Pasti kita akan melihat orang yang menyampaikan kajian. Melihatnya saja itu lebih baik, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Kuda ini digunakan untuk perang fisabilillah. 1 ekor kuda itu, dulu pernah saya ke Okura belajar berkuda. 1 kuda, ada kuda yang loncat, ini yang bisa diloncati dia, batas apa nih? Saking memang untuk perang, kata Ustaz itu. Itu harganya 400 juta. Kali 1000, 400 miliar. Pernah terima 400 miliar? Cukup melihat yang menyampaikan, baik itu kajian majelis taklim seperti ini, atau mungkin nanti kita ada kajian khusus, lihatlah orangnya, jangan terlalu tunduk kan, nanti lama-lama hilang. Kan gitu. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Sedekah 1000 ekor kuda. Kenapa ini disampaikan Nabi? Karena Nabi tahu di akhir zaman nanti banyak sekali orang yang hadir dalam pengajian, tapi dia tidak merasakan dia sedang pengajian. Belum lagi hari Jumat. Begitu khotib naik mimbar, itu bapak-bapak tidur berjemaah. Ya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khotibnya, dia tidur langsung tidur. Tapi kita masih maklum, kadang yang sholat itu karena capek, ya kan, lelah. Yang kita khawatirkan khotibnya yang tidur, kan gitu. Jadi kita jadi khutbah. Nah, jadi ibu Allah ini luar biasanya. Terus disambung lagi Nabi hadisnya, wassalamuka ilal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Nanti kan orang yang mau menyampaikan, baik itu ustazah atau ustaz, dia mengucap salam sama kita, ataupun nanti ustazah salam menjabat tangan sama ibu-ibu. Ketika ibu menjawab salamnya dan menjabat tangan dengan dia, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ibu umurnya sampai 1000 tahun? Ada yang umurnya 900 tahun sekarang? Enggak ya? Tapi mudah-mudahan sih 14 tahun kayaknya. Oh, terbalik itu. Bersalaman itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Umur kita kan tak sampai. Supaya sampai mana? Hadir saja mustahil. Setiap minggu dapat 1000 tahun, setiap minggu. Cuman ujiannya berat. Tahu? Ujiannya berat. Sekali liburlah dulu kan itu. Tahu kenapa ibu berat? Karena kita melaksanakannya tidak ayatuna lillah, tidak ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu penting, karena ikhlas itulah menjadi kekuatan seorang hamba ketika dia ingin melaksanakan amal ibadah. Ibu rencana pergi ke masjid atau majelis taklim itu, pahalanya sudah dapat juga, Bu. Dalam hadis lain disebutkan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yaqwa. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk pergi menuntut satu ilmu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya sebelum langkah. Tadi kan ibu rencana nih, pergilah ikut taklim masjid, pondokan itu istilahnya, pondok, bukan masjid namanya masjid, ibu bilang di pondok. Rencana itu udah diampuni dosa-dosa ibu. Kayaknya sekarang ibu tidak ada dosa, kayaknya. Bagaimana kita mendapatkannya, Bu? Harus ikhlas karena Allah. Ayyakuna lillah. Di dalam surat Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal kalian tidak disuruh kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas dan lurus dalam agama. Kita ini, Bu, tidak akan diterima amal kita kalau tak ikhlas.
Terus kenapa harus ikhlas Ustaz? Supaya kita dapat pahalanya. Contoh orang yang ikhlas Bu, dia melakukan sesuatu bukan karena orang lain, tapi karena siapa? Karena Allah. Kalau karena orang lain, pasti macet ibadahnya. Betul nggak? Mungkin di majelis di mana sebelumnya, ibu tak wirid, bukan tak wirid. Si anu tak ikut, dah lah, saya tak ikut juga lah. Itu kan orang lain namanya. Ada satu kisah ibu, ada satu cerita hikmah. Ada 3 orang sebagai penasihat di sebuah kerajaan. Yang satunya sangat diperhatikan oleh raja, yang 2 lagi tidak. Kemudian yang 2 lagi ini cemburu. Sehingga suatu hari dia protes kepada raja. Tuan raja, kenapa Anda hanya memperhatikan satu penasihat itu sedangkan kami tidak? Raja tak menjawab. Gini aja, kalau kalian ingin tahu jawabannya, besok datang ke sini, saya akan hadapkan kalian bertiga supaya tahu apa sebab saya perhatikan dia. Akhirnya kumpul bertiga. Yang 2 cepat datangnya karena dia memang ingin mendapatkan jawaban itu. Setelah berkumpul, raja menyuruh pergi ke hutan. Tolong carikan atau panenkan buah untuk saya. Pilih yang terbaik. Baiklah, semuanya pergi. Yang 2 lagi, apa namanya? Ibu tahu mengutuk dalam hati. Dongkol dia. Ini raja ini suruh ngumpul, malah disuruhnya kita cari buah pula untuk dia. Akhirnya yang satu, dia bawa karung kan, tak mau dia manjat pohon. Nampak buah-buahnya jatuh busuk itu jelas masukkannya. Kadang daun-daun kayu kering masukkannya, biar tahu raja itu. Dia makan nanti kan, gitu pikirannya. Yang satu gitu juga, yang kawannya tadi, dia juga tidak mengambil yang terbaik. Bahkan hanya buah-buah busuk itu beberapa, selebihnya sampah dia masukkan. Sedangkan yang diperhatikan raja, dia manjat pohon, dia pilih yang terbaik. Dia pilih, udah masak, enak dimakan, dia masukkan. Lama memang dia siap. Yang 2 udah pulang ke istana. Sampai di istana, raja heran, kok cepat? Itulah tuan raja. Orang yang tuan raja pedulikan lambat dia. Kalau kami sangat peduli tuan raja, makanya cepat kami datang. Akhirnya tidak berapa lama datanglah yang tadi yang diperhatikan raja membawa apa yang diperintah raja. Baiklah para penasihat semua, kata rajanya, semua kalian sudah berkumpul dan kalian sudah mengikuti perintah saya. Saya sangat terima kasih, kalian memang penasihat saya yang terbaik. Karena saya bermurah hati kepada kalian, silahkan makan apa yang kalian bawa. Gimana Bu? Yang bawa kami bagus enak dimakan? Enak. Yang buruk? Gak enak, ranting kayu makannya. Apa makna kisah ini? Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Betul kan? Yang buruk kita lakukan, buruk pula kepada kita. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, kita ingin mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di dunia ini, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Ada kotak infak lewat. Ibu punya tukaran uang, ada 50.000 satu, 20.000 satu, 10.000 satu. Berapa tuh lah? 80. Kemudian 5.000 2, 2.005. Berapa totalnya? 100.000. Pas lewat kotak infak. Yang mana ibu pilih itu dan cara yang banyak itu? Yang mana? Atau semuanya sekaligus? Coba ibu tes nanti sekaligus semuanya. Saya sudah coba, apa yang saya ceritakan. Karena setiap kan dalam ayat Al-Quran bahwa nanti setiap tangkai itu berbuah 100. Dia ada 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100, 700 balasan Allah. Kalau ibu infak 100.000 dibalas 700, berapa duit itu? Berapa? 7 juta. Tapi jangan ditunggu. Sudah infak, mana mau 7 jutanya? Masih kita tak ikhlas. Jangan ditunggu. Ustaz ini banyak cerita, dia katanya dibalas Allah 700 dengan cara yang berbeda. Mungkin sehat badan kita, tak perlu keluar berobat. Ya kan Bu? Karena memang ada juga Bu, ada seorang pengusaha. Udah jam berapa nih Bu? Nanti udah jam berapa? Belum ya? Belum ya? Saya sudah kata saya azan aja semua ini. Jadi ada satu pengusaha, dia itu bangkrut. Dia punya perusahaannya 10, bangkrutnya 11. Bisa nggak?
Dia punya perusahaan 10, bangkrutnya 11. Bisa kan tuh? Bisa. Saya punya perusahaan 10, bangkrut. Selama ini yang 10 mengambil barang dari ibu, perusahaan ibu pula. Karena saya tak ambil lagi, ibu pun bangkrut juga lah. Iya kan? Masuk akal loh? Masuk akal. Suatu ketika dia curhat dengan seorang ustaz yang juga pengusaha. Ustaz, saya ini bangkrut. Bagaimana caranya supaya bisa lagi saya usaha dan mengembalikan apa yang pernah saya rugikan ini, yang sudah habis ini. Ustaz itu bilang, sholat duha. Baiklah Ustaz, sholat duha. Seminggu dia sholat duha, dia datang lagi. Ustaz, saya sudah sholat duha seminggu, tapi kok belum juga ada jalannya supaya saya bisa punya modal untuk usaha lagi. Ditanya, Bapak sholatnya berapa rakaat? 2. Masa pengusaha sholatnya 2? Dia minta banyak miliaran, tapi sholatnya 2 rakaat. Ya kan Bu? Kan doa kita kan macam, ya Allah berilah aku Fortuner 3, rumah bulatan 1, rumah petak 10, ya kan? Sepeda motor 5 itu. Berarti itu doa itu tadi. Kita minta kita banyak, tapi pengorbanan kita sedikit. Gimana tempatnya? Jadi kata Ustaz, jadi berapa Ustaz sholatnya? 8 lah sholatnya. Oke lah, dia buat 8. Pas seminggu dia sholat 8 rakaat. Nelpon dia, Ustaz, saya sudah sholat 8 rakaat, tapi belum juga nampak. Bahkan anak saya sekarang suka rumah sakit dia. Kata Ustaz itu, antum harus tahu, sekadar Allah lebih hebat dari apa yang kita rencanakan. Jadi sabar saja, bawa aja ke rumah sakit. Saya tak ada uang, bawa aja ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Karena memang di daerah itu ketika dia punya pergaulan banyak, kalau ada anak yang sakit itu datang menjenguk sambil bawa amplop. Tapi bukan amplopnya aja, ada isinya. Karena kalau amplopnya saja bisa dikedai bawa ibu 1 kotak. Akhirnya datang orang suruh sabar ya Pak, ini ujian dari Allah, kasih amplop. Begitulah terus. Tapi dia nggak pernah gitu masuk dalam laci yang ada mejanya di rumah sakit tuh. Akhirnya anaknya mulai sembuh, kemudian ingin membayar pengobatan. Dia bingung gimana caranya. Teringat dia ada amplop, cek lah. Dia paling bayangan dia amplopnya tak cukup dia mengobati. Ternyata Allah punya takdir lain. Dia buka amplop tadi, biaya pengobatannya 25 juta. Banyak tuh segitu? Banyak ya. Apa bukti banyak 25 juta itu? Ketika ibu berikan es cendol, itu bisa minum sambil berenang. Ya kan? Ya, akhirnya Bu, dia bukalah lacinya, dia hitung-hitung sampai 25 juta. Dan sudah terkumpul 25 juta, masih ada juga amplop yang belum terbuka lagi. Akhirnya dia bayar rumah sakit, kemudian dia bawa anaknya pulang, sampai di rumah dia hitung amplop sisanya, mencapai 150 juta. Dia sudah ada Ustaz, benar kata Ustaz, memang sebenarnya Allah itu luar biasa. Ternyata Allah memberikan sakit kepada anak saya dapat untung. Selama ini dapat untung kan itu? Artinya apa? Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah beramal saja terus, ikhlas karena Allah. Ikhlas, karena kita ikhlas itu akan mampu juga menundukkan setan. Kalau ibu ikhlas, setan tak bisa menggoda ibu. Tak bisa. Dulu pernah ketika iblis laknatullah itu sudah ditetapkan Allah, dia itu termasuk hamba Allah yang sesat. Karena iblis ini salah satu senior di surga. Senior. Dia lahir duluan, baru 6.000 tahunnya lahir Adam alaihissalam. Dia senior di surga. Tapi karena dia menggoda Adam, menjerumuskan Adam, dan dia tidak mau patuh kepada Allah karena sujud, akhirnya dia termasuk hamba yang sesat. Ketika Allah tetapkan dia hamba yang sesat, dia mengatakan kepada Allah, aku akan menggoda, menjerumuskan hamba-hambamu untuk menjadi temanku nanti di akhirat. Yang tak bisa kugoda adalah hambamu yang ikhlas. Ikhlas. Apa buktinya? Ketika ibu mungkin pedagang, ada orang beli, Bu, tomat 1 kilo. Kepikiran, 1 kilo berapa orang? 10.
Tapi banyak sekarang sekilo itu 8 on. Dari 9 on. Ya kan Bu? Pas mau nimbang dia, ini tomat bakal naik nih. Karena jalan macet, buka tutup di Sumbar. Tambah minyak naik. Main kalah dulu. Jadi kalau naik nanti dia tetap stabil ekonominya, menurut pikiran dia. Tapi begitu dia mau nembak, astagfirullah, ini kan paling ibu ini belanja, dia nyiapkan keluarganya untuk makan anak istrinya, untuk makan anak-anaknya. Belum lagi apa yang dibuat ini Allah melihat. Kan pikirannya. Itu bukti kelasnya nih. Tak jadi dia. Harusnya dia timbang tadi 10 on, mau dia kurangi jadi 9 on, dia rubah menjadi 11 on. Dilebihkannya. Dilebihkan boleh Bu, yang tak boleh itu dikurangi. Menambah boleh, mengurangi jangan. Ya kan? Kalau kita mau ngasih sesuatu. Dan itu terjadi, ada kawan kita Bu, saya ada kawan juga, dia ustaz juga, dia pedagang juga. Setiap nimbang itu selalu lebihkan. Kalau lebihkan setengah on dia lebihkan. 10 orang dia yang belanja sama dia, berarti sudah 5,5 kilo ya. Setengah kilo. Setengah on kali 5, 2,5 on. Berarti seperempat ya, seperempat dia sudah bersedekah. Dia infak dapat untung juga, sedekah jalan juga. Kenapa itu dia lakukan? Karena dia melaksanakan aktivitas dagangnya itu lillahi ta'ala, karena Allah. Karena dia tahu rezeki dari Allah. Rezeki itu bukan datang dari menipu, betul tak? Rezeki itu bukan datang dari kecurangan, tapi rezeki itu datang dari ketaatan kita kepada Allah, karena rezeki itu Allah yang ngasih. Makanya ketika kita ingin melakukan kebaikan, Bu, jangan selalu bandingkan dengan aktivitas dunianya. Bu, tak wirid, cuma wirid ini sampai jago kadai, ya kan? Betul. Sengaja kita wirid, Pak, pergilah Pak bermain, biar ada alasan ada yang jaga kedai kan? Tapi kalau ibu ikhlas karena Allah, tahu rezeki itu dari Allah, sedangkan kita bukan hanya mau mengumpulkan harta dunia ini, yang harus dikumpulkan amal kan? Amal sebanyak-banyaknya, ibu tidak akan pernah khawatir berapapun atau berapa lama pun meninggalkan usaha demi menjalankan persiapan amal akhirat kita. Nanti ibu kaget di akhirat. Banyak kali pahalanya. Ternyata ini pahala pengajian ibu. Karena di pengajian ibu ada silaturahminya. Kemudian ibu saling berjabat tangan. Dalam hadis Nabi, orang yang berjabat tangan, seorang muslim dengan muslim lain berjabat tangan, diampuni dosa-dosanya sebelum tangannya lepas. Sebelum tangan lepas lo diampuni dosa-dosa. Tapi jangan lama kali. Pegang pula kuat, terkilir tak kali itu. Kan gitu. Jadi diampuni Allah dosa-dosanya. Bahkan ibu bapak Allah dalam bukti keikhlasan tadi, kita akan hadir dalam pengajian itu, kita akan saling menampakkan wajah berseri-seri. Nabi bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau menyepelekan kebaikan kecil, walaupun hanya bermanis muka dengan saudaramu. Bermanis muka, bersenyum gitu. Jangan kejam wajah kita. Pas datang cemburu. Geser. Kan gitu. Saya mau duduk di sini. Bu, minggu patang saya duduk siko. Apa ibu duduk sini? Kan gitu. Itu tidak boleh. Kenapa Bu? Dari awal masuk sudah penuh pahala, sampai akhir pengajian pahala lagi. Belum lagi setelah itu silaturahmi cerita. Saya pusing Bu mencari mencari baju warna ini. Baju warna itu saya ada jual kan itu. Murah rezekinya dia. Saya pusing menyekolahkan anak di mana? Ya udah sini tempat sekolahnya. Kan itu. Insyaallah. Ya kan? Jadi Allah syaratnya apa tadi? Ikhlas. Kemudian kita harus sadar yang kita buat itu pastikan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Kita mengikut Rasulullah. Rasul merintahkan kita nggak untuk ilmu? Merintahkan kan? Ketika kita laksanakan, termasuk nggak kita Rasulullah? Termasuk. Kalau setiap hari kita sudah ikhlas, perbuatan kita mencontoh Nabi,
Apa nggak termasuk kita nih hamba Allah yang akan dinantikan surga? Terakhir yang saya sampaikan kepada ibu, sebuah pantun tadi, yang lain pantun saya tengok saya tak tinggal apa. Kalau rambut sudah putih, tandanya ibu-ibu sudah tua. Mari banyak beramal soleh biar bisa masuk surga. Walaupun rambutnya hitam, berarti masih muda. Mari perjuangkan Islam biar juga bisa masuk surga. Oke Bu, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya.